warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurse Mutia Agustiani Moonti, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan. Saat ini saya adalah salah satu dosen di program studi S1 Keperawatan Universitas Bhakti Husada Indonesia. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil untuk video pembelajaran adalah mata kuliah wajib di program studi S1 Keperawatan yang saya ampuh di semester 4. Yaitu mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi dengan bobot SKS 4. Kemudian untuk penjabaran SKS, 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pemaparan ini dibuat dalam rangka untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai pernyataan diri dosen untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKT-PT bidang pengajaran. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode pembelajaran ceramah dan tatap muka dengan pembelajaran di dalam kelas. Adapun pembagian presentasi penilaian dalam mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi dengan bobot SKS untuk UTS 25%, penugasan 10%, UAS 30%, dan untuk praktikum 20%. Deskripsi mata kuliah ini dengan pemberian asuhan keperawatan dewasa pada sistem endokrin, perkemihan, dan imunologi berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu dasar keperawatan, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Gangguan sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, penyakit degeneratif, keganasan, trauma yang termasuk dalam 10 penyakit terbesar di lokal, regional, dan internasional. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu dalam beberapa hal. Yang pertama, menguasai konsep dan asuhan keperawatan dewasa. Yang kedua, memahami proses keperawatan dewasa. Yang ketiga, anatomi dan fisiologi pada sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Yang keempat, patofisiologi, farmakologi pada sistem endokrin, perkemihan, pencernaan, dan imunologi. Yang kelima, asuhan keperawatan dewasa pada sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Yang keenam, pendidikan kesehatan, pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Yang ketujuh, hasil-hasil penelitian tentang penata laksanaan pada gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Yang kedelapan, mengetahui dan memahami tren dan isu EBP terkait pada masalah gangguan pada sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Yang kesembilan, manajemen kasus pada sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Yang kesepuluh, pemberian tindakan keperawatan seperti pemeriksaan gula darah sewaktu, pemberian injeksi insulin, pemeriksaan angka brachial index, pengkajian sistem imunologi, pengkajian sistem pencernaan, pemeriksaan hemoglobin, perawatan kolostomi, pemasangan kateter pria dan wanita, dan pemasangan NGT. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan pembahasan selama 14 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi adalah buku utama dari Akley BJ dan Ledwig GB tahun 2013 tentang Nursing Diagnosis Handbook. Kemudian untuk buku pendukung dari buku ajar yang saya buat beserta tim. Materi ini didukung dengan contoh kasus yang update, video pembelajaran yang bisa diakses di YouTube, kemudian evidence-based practice nursing. Berikut ini adalah video pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa, yaitu secara luring dan interaksi langsung di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sesuai dengan janji
Ibu yang sebelumnya atau yang minggu sebelumnya, hari ini Ibu akan menjelaskan dan akan menjelaskan terkait dengan konsep dari ISK ataupun infeksi saluran kemih ya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, kita mulai untuk berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya kita akan memulai untuk materi, dan sebelum memulai materi, Ibu akan tanya dulu konfirmasi kehadiran yang mahasiswa yang tidak hadir ada nggak hari ini? Hadir semua. Good job buat kalian ya. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dari ISK ataupun infeksi saluran kemih. Nah, rekan-rekan mahasiswa ada yang tahu nggak apa itu ISK? Siapa? Oke, silakan Neng, silakan berdiri. Saya Syila Samatus Ada, NIM CKL 6230125. Oke, silakan. Kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu, ISK itu singkatan dari infeksi saluran kemih, yang mana infeksi itu mengandung bakteri yang berkembang biak di dalam urin. Oke, good ya. Oke, bagus ya untuk ISK itu sendiri. Nah, saya akan menyimpulkan untuk konsep dari ISK. Nah, konsep dari ISK itu atau infeksi saluran kemih adalah infeksi akibat berkembangbiakan mikroorganisme di dalam saluran kemih yang dalam keadaan normal air kemih tidak mengandung bakteri, virus atau mikroorganisme yang lain. Artinya, yang awalnya itu urinnya itu normal, tidak terinfeksi virus bakteri, yang lama-kelamaan itu akan terinfeksi virus dan bakteri. Kemudian jenis-jenis infeksi pada saluran kemih itu ada kandung kemih, yaitu atau cystitis, kemudian uretritis, ada prostatitis dan pyelonefritis. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi dari ISK. Nah, klasifikasi ISK itu dia berdasarkan gejala, ada simptomatik sama asimptomatik. Kalau asimptomatik berarti tidak ada bakteri, asimptomatik berarti tidak ada bakteria yang tampak dalam urin atau tidak infeksi ya dalam urin, ataupun tidak ada infeksi yang terjadi pada urin. Selanjutnya ada simptomatik, terdapat bakteriuria yang bermakna disertai gejala dan tanda klinik. Artinya ini ada gejala ataupun ada bakteri yang ada dalam urin. Lanjut, ini ada lokasi infeksi, ada di ISK bagian atas atau pyelonefritis, yang artinya keadaan inflamasi yang terjadi akibat infeksi pada pielum dan pada ginjal. Ini penyebabnya dari bakteri ya. Infeksi bakteri dari Escherichia coli, kemudian ada ISK bawah, dia keadaan inflamasi pada mukosa buli-buli yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, bakteri yang penyebab infeksinya itu ada E. coli, kemudian Enterococcus dan Proteus. Sekarang untuk ISK pyelonefritis, ini adalah gambarnya, kemudian ada ISK cystitis, yang secara umum ini kalau ISK bagian atas itu ada pyelonefritis sama uretritis. Kalau untuk saluran ISK saluran kemih bawah itu ada cystitis sama uretritis. Nah, ini adalah gambarnya ya. Kalau pyelonefritis itu terjadi pada ginjal, kalau cystitis itu terjadi pada kandung kemih. Nah, kemudian ada ISK berdasarkan kelainan pada saluran kemih, itu ada uncomplete sama complete. Kalau misalnya ISK uncomplete itu infeksi saluran kemih pada pasien tanpa disertai kelainan anatomi maupun kelainan struktur tubuh. Kalau komplit itu infeksi saluran kemih pada pasien menderita kelalaian ataupun kelainan
anatomi ataupun struktur pada saluran kemih. Lanjut, ini manifestasi klinis dari ISK, ada peningkatan frekuensi saluran kemih, kemudian ada kemerahan atau eritema, ada edema dan hipersensitivitas yang menyebabkan kandung kemih menjadi terangsang untuk berkemih. Nah, ini adalah gambar dari infeksi. Ya, ini adalah bakterinya. Terus ini juga bakterinya. Nah, ini adalah perbedaan warna urin. Nah, ya, biasanya kalau secara normal, urin yang normalnya ini, urin normal ini kalau misalnya yang tidak normal berarti yang kayak gini ya, yang fail sampai di suffer. Nah, kalau bening berarti artinya tanda dehidrasinya lebih dari cukup, artinya tidak ada gangguan. Kalau kuning dehidrasinya dengan baik, kalau kuning tua itu mengalami dehidrasi ya. Kalau kecoklatan ini dehidrasi, Anda butuh banyak minum air. Atau dalam arti kata, kalian udah lebih banyak minum selain air putih. Coklat berarti ada gangguan pada ginjal, anemia, kemudian ada ISK. Orange ini terjadi karena ada efek samping pada obat. Biru dan hijau efek samping pada obat. Kemudian tengah atau kemerahan, ada warna yang tidak perlu ataupun ada gangguan yang lain. Kemudian berbusa ya, berbusa. Lanjut di materi pemeriksaan diagnostik. Nah, secara umum pemeriksaan diagnostik untuk ISK itu ada 3. Yang pertama ada pemeriksaan mikroskop dengan urin. Nah, mikroskop dengan urin ini segera mungkin ditemukan piuria, hematuria, dan bakteriuria. Atau piuria itu adalah peningkatan protein pada urin. Kemudian analisis urin, penderita cystitis memungkinkan akan ditemukan urin menjadi keruh dan berbau. Kemudian pemeriksaan darah, adanya leukositosis, peningkatan nilai absolut dan neutrofil, atau ada peningkatan LED dan C-reaktif protein atau CRP. Nah, ini adalah penata laksanaan keperawatan. Yang pertama, penata laksanaan keperawatan menghilangkan gejala, yang tujuannya itu menghilangkan gejala dengan cepat, kemudian membebaskan saluran kemih dari mikroorganisme dan mencegah infeksi berulang sehingga dapat menurunkan angka kecacatan ataupun kematian. Dan tujuan untuk penata laksanaan keperawatan ini dengan perawatan berupa meningkatkan intake cairan 2-3 liter per hari. Kalau secara kalkulasi 8 sampai 12 gelas per hari. Kemudian tidak ada kontraindikasi, mencegah konstipasi, membersihkan perineum dari depan ke belakang, kemudian pakaian tidak ketat ya, dan dari bahan katun, kemudian menghilangkan kebiasaan menahan buang air kecil. Ini penting, yang sering terjadi kalau misalnya belum pengen berakal, belum pengen ke kamar mandi. Penata laksanaan medis dari ISK itu antara lain melalui terapi medikamentosa dengan pemberian obat-obat berupa antibiotik ya, dengan durasi 7-10 hari. Nah, dengan tujuan untuk eradikasi pada infeksi akut, kemudian pemberian analgetik dan antispasmodik sehingga bisa mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh penderita ISK. Lanjut, dengan golongan obatnya itu ada fenozopridin untuk meredakan gejala iritasi pada saluran kemih. Nah, ini adalah contoh untuk
obatnya. Ada urinter, ada umpas, sama urgentia. Nah, lanjut kita ke komplikasi. Nah, sekarang apa sih komplikasi dari ISK? Nah, komplikasi dari ISK itu yang pertama bisa mengarah ke gangguan ginjal, baik dia akut maupun kronis. Nah, selanjutnya dengan infeksi darah. Nah, infeksi darah ini menyebabkan bakteri yang terdapat di dalam sistem saluran kemih memasuki aliran darah dan pada akhirnya turut menyerang organ-organ tubuh lain. Kemudian ada prostatis atau peradangan pada prostata. Nah, selanjutnya ini adalah konsep asuhan keperawatan. Nah, konsep asuhan keperawatan ini terdiri pengkajian, kemudian analisis data, kemudian pengklasifikasian diagnosa keperawatan, dan ada intervensi keperawatan dan implementasi. Nah, untuk pengkajian yang harus ditulis itu yang pertama identitas pasien, ada nama, umur, jenis kelamin, alamat diagnosa medis dan tanggal masuk, kemudian tanggal pengkajian, kemudian identitas penanggung jawab. Selanjutnya ada keluhan utama. Keluhan utama ini dari ISK bagian bawah, keluhan rasa sakit atau panas di uretra, kemudian kencing dengan air kemih sedikit-sedikit serta rasa sakit yang tidak enak di daerah suprapubik. Kemudian ISK bagian atas, keluhan biasanya sakit kepala, malaise, mual, muntah, demam, menggigil, rasa tidak enak ataupun nyeri pada pinggang. Nah, ada riwayat kesehatan. Nah, riwayat kesehatan ini meliputi riwayat kesehatan sekarang dan riwayat kesehatan dahulu. Kemudian riwayat kesehatan keluarga. Ini ISK bukanlah penyakit turunan karena penyakit ini lebih disebabkan dari kegiatan reproduksi, kemudian hygiene seseorang dan gaya hidup seseorang. Kemudian ada assessment theory ataupun pengkajian PQRST. PQRST itu ada paliatif, quality, kemudian ratio, sama dan pola kebiasaan ataupun eliminasi. Ada buang air kecil, ada keluhan atau tidak, adanya nyeri pada suprapubik, dan ada bau urinnya, warna urin dan volume urin. Artinya warna urin normal enggak? Bau khas urin itu bau khasnya amoniak atau enggak? Lanjut, ini adalah diagnosa keperawatan secara teori yang sering muncul di penyakit ISK. Yang pertama ada nyeri akut. Dengan kriteria hasilnya itu nyeri menurun, kemudian gelisah, menurun, kesulitan tidur menurun, dan frekuensi nadinya menjadi normal. Dan intervensi keperawatan itu yang pertama ada manajemen nyeri ya. Dengan intervensinya itu ada observasi dengan pengkajian PQRST dan identifikasi respon nonverbal, kemudian ada terapeutik, berikan lingkungan yang nyaman, kemudian ada edukasi, ajarkan teknik relaksasi seperti teknik nafas dalam, dan kolaborasi dengan pemberian analgetik. Diagnosa selanjutnya itu ada diagnosa keperawatan gangguan eliminasi urin. Nah, ini dengan kriteria hasilnya itu karakteristik urinnya membaik, baik dari warna urin, kemudian baunya, jumlah urinnya, kemudian frekuensi BAK-nya menjadi normal. Kemudian dasarkan berkapil dia menjadi menurun, disurian menurun. Dengan intervensi keperawatan itu adalah manajemen eliminasi urin. Selanjutnya untuk intervensi keperawatan yang terdiri dari
observasi itu identifikasi tanda dan gejala ISK, kemudian faktor yang menyebabkan retensi urin, dan monitor adanya eliminasi urin ataupun haluaran urin. Kemudian terapeutik itu ambil sampel urin tengah, kemudian catat waktu dan haluaran urin pada saat berkemih. Kemudian edukasi, ajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih ataupun ISK. Selanjutnya ajarkan mengukur asupan cairan dan haluaran urin, dan kolaborasinya itu ajarkan pengambilan sampel pada urin. Lanjut itu diagnosa terakhir yaitu hipovolemi dengan kriteria hasilnya adalah indeks cairan membaik, subur membaik, kemudian perasaan lemah menurun. Selanjutnya dengan intervensi keperawatan itu ada manajemen hipovolemi dan dengan pembagian observasi, periksa dan tanda dan gejala hipovolemi, kemudian monitor intake dan output cairan. Yang ketiga terapeutik, berikan asupan cairan oral, minum air 1,5 liter sampai 2 liter. Yang ketiga edukasi, anjurkan perbanyak asupan cairan oral. Yang keempat pemberian cairan IV atau intravena yang bentuknya isotonis maupun hipotonis. Oke, sampai di sini jelas untuk penyampaian materinya? Good. Nah, sebelum kita mulai, sebelum saya closing, ada yang perlu ditanyakan, disilakan kepada rekan-rekan mahasiswa. Oke, silakan Nek. Baik Ibu, saya izin untuk bertanya kepada Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvi Novianti dengan NIM CKR 0230124. Untuk pertanyaannya, dalam asuhan keperawatan, kita sebagai perawat akan mengkaji kepada pasien dengan penyakit ISK. Namun pasien tersebut itu merasa malu untuk berkomunikasi saat kita melakukan pengkajian kepada pasien tersebut. Pertanyaannya, bagaimana kita untuk mengkaji pasien tersebut agar pasien tersebut tidak merasa malu? Oke, good. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, selanjutnya Neng, silakan. Ibu, sebelumnya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rita Oliviandari dengan NIM CKR 127. Pertanyaannya, kenapa sih Bu kalau misalkan ISK itu sering terjadi kepada wanita? Dan kalau misalkan lagi haid itu kenapa pipis tuh kayak sering gitu Bu? Terima kasih. Oke, thank you. Jawab ya terkait dengan pertanyaan dari Neng Silvi sama Neng Tita ya. Oke. Untuk pertanyaan dari Neng Silvi itu kenapa sih bagaimana cara kita untuk melakukan pengkajian pada saat pasien malu ya? Nah, biasanya kalau misalnya ada menemukan pasien yang merasa malu ketika melakukan pengkajian itu yang pertama kita harus jaga privasi. Nah, harus jaga privasi. Kalau pasiennya itu di ruang kelas 3, otomatis kita harus pakai pembatasnya supaya menjaga privasi, dan kalau misalnya ada keluarganya di situ, itu diminta untuk keluar dulu dan kita tidak hubungan saling percaya. Kemudian kita akan bertanya kenapa sampai dia malu dan apakah ada penyebab lainnya sampai pasiennya itu bisa malu. Terus untuk pertanyaan dari Neng Tita, itu kenapa perempuan itu lebih terjadi ISK daripada laki-laki? Itu yang pertama, uretra laki-laki sama perempuannya itu ukurannya berbeda. Uretra laki-laki lebih panjang daripada perempuan. Kemudian makanya pada perempuan itu lebih sering terjadinya ISK. Lebih sering terjadinya ISK karena uretranya itu pendek daripada laki-laki. Kalau laki-laki itu kisaran 12 sampai dengan 15 cm
uretranya. Kalau untuk perempuan kisaran 2 sampai 5 cm untuk ukuran panjang uretranya. Gitu. Oke. Sampai di sini rekan-rekan mahasiswa semua udah paham kan? Good. Nah, sebelum kita closing, ini kita silakan mengerjakan kuis terlebih dahulu. Oke, silakan rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk melakukan scanner untuk link evaluasi, scanner soal evaluasi. Oke, silakan kerjakan untuk evaluasi selama 3 menit ya dari sekarang. Oke, 1 menit lagi. Oke, sudah selesai? Oke, silakan kumpulkan ke depan untuk lembar jawabannya. Estafet aja. Udah? Oke, terima kasih. Sekarang saya akan evaluasi ya secara singkat untuk jawaban dari rekan-rekan mahasiswa semuanya. Nah, ini rata-rata jawaban nomor 1. Oke. Oke. Good. Rata-rata jawabannya sudah benar ya? Oke, baik. Demikian perkuliahan pada hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dari penyakit gagal ginjal akut dan kronik ya. Nanti untuk kontrak waktunya kita akan sesuai jadwal itu pada hari Senin ya, dengan jam 8 sampai jam 12 siang. Untuk perkuliahan pada hari ini terima kasih atas partisipasinya kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD UKT-PT pada mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, perkemihan, pencernaan, dan imunologi. Semoga bisa bermanfaat pada proses pembelajaran. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika Universitas Bakti Husada Indonesia, Fakultas Ilmu Kesehatan, teman sejawat Prodi S1 Keperawatan, seluruh mahasiswa S1 Keperawatan. Demikian saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.